Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehan Muhadib dari jurusan Ilmu Hukum NIM 12330500157. Nah, di sini saya mau cerita tentang sebuah kasus di Sumedang nih di Jawa Barat. Apa sih kasusnya? 2 hours later. Nah, jadi kasusnya ini cukup serius nih dan berkaitan sama pernikahan anak di bawah umur. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullah. Nah, tapi yang bikin miris itu ternyata ada dugaan bahwa surat dispensasi pernikahan anak ini dijual belikan, bukan lewat proses hukum yang benar. Jadi gini nih guys, di Sumedang antara tahun 2021. Jadi gini nih guys, di Sumedang antara tahun 2021 sampai 2024 tercatat lebih dari 2.400 pernikahan anak. Nah, pernikahan anak ini seharusnya nggak boleh secara hukum, kecuali ada izin khusus dari Pengadilan Agama yang kita kenal sebagai dispensasi kawin, ya kan? Tapi anehnya, dari ribuan pernikahan itu ternyata cuma sekitar 800 dispensasi aja yang tercatat resmi di Pengadilan Agama Sumedang. Nah, berarti sisanya kurang lebih dari 1.600 surat dispensasi sampai diduga nggak pernah lewat proses persidangan. Nah loh. Nah, dari penyidikan diketahui bahwa dispensasi itu dikeluarkan tanpa sidang. Jadi nggak ada hakim, nggak ada pembuktian, nggak ada mediasi. Tapi orang tua langsung dapat surat dispensasi setelah bayar sekitar 600.000 sampai 1 juta rupiah. Bisa dibayangin ya, ini kayak beli surat aja, bukan ngurus hukum. Siapa aja sih yang terlibat? Nah, 2 orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka sama Kejaksaan Negeri Sumedang. Yang pertama, seorang mantan panitera di Pengadilan Agama Sumedang, namanya disingkat menjadi NS. Dan yang kedua, seorang pegawai KUA namanya AH. Mereka ini diduga kerjasama jadi NS yang ngurus surat-suratnya. AH yang ngumpulin orang tua dari anak-anak yang mau menikah. Lalu terjadilah di situ transaksi. Nah, di sini apa sih dampaknya? Nah, negara sebenarnya punya pendapatan dari dispensasi negara. Negara itu sebenarnya punya pendapatan dari dispensasi resmi, namanya PNBP, yang suka ya, atau penerimaan negara, bukan pajak. Tapi karena suratnya dikeluarkan secara ilegal, negara rugi hampir 600 juta rupiah. Dan pelaku diduga mendapat pungli lebih dari 1,6 miliar rupiah. Gila kan? Oh my god. Wow. Ini bukan cuma melanggar aturan, tapi juga mencerdai anak-anak kita. Bayangin aja, anak-anak nikah di usia belasan, terus tanpa pendampingan dan tanpa pengawasan hukum. Dampaknya bisa ke pendidikan mereka, kesehatan mental, bahkan masa depan mereka. Apa sih yang harusnya terjadi? Dispensasi kawin itu seharusnya lewat proses hukum. Harus ada sidang di Pengadilan Agama, harus diperiksa apakah anak siap menikah, ada unsur pelaksaan atau enggak, orang tuanya sadar risikonya atau enggak. Tapi kalau suratnya langsung keluar tanpa proses, ya semua itu nggak diperiksa. Ini yang jadi pelanggaran besar terhadap hukum acara peradilan agama. Capek ah. Apa sih yang harus kita lakukan? Jadi kasus ini udah masuk ke penyidikan nih guys. Dan 2 tersangka udah ditahan. Tapi bukan berarti selesai. Kita sebagai masyarakat juga harus ikut ngelawan praktik kayak gini. Laporkan kalau ada yang coba-coba nawarin atau jalan pintas ke pengadilan. Nah, dorong agar semua urusan hukum harus lewat jalur resmi. Dan yang paling penting,
kita harus lindungi anak-anak, jangan biarkan masa depannya dikorbankan karena kepentingan orang dewasa. Gitu guys. Nah, jadi gitu teman-teman. Ini bukan cuma soal hukum aja ya, tapi soal moral dan tanggung jawab kita semua. Yuk, bantu sebarkan cerita ini biar makin banyak orang yang sadar dan waspada. Kalau kamu punya pendapatan tentang kasus ini, tulis di komentar dan jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, everyone! Thank you, Elmer! Boom!